Hai guys, akhirnya kita sampai juga di penghujung tahun 2020. Yap, tinggal 1 hari lagi dan kita akan merayakan tahun baru 2021. 2020 adalah tahun yang menurut gua cukup menyebalkan, bahkan mungkin sangat menyebalkan bagi banyak orang karena pandemi ini gitu. Dan akhirnya kita menyambut tahun baru. Semoga harapan gua di tahun 2021 kita bisa hidup lebih baik lagi. Harapan terbesar tentunya adalah pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa hidup normal, bisa nonton konser lagi, bisa main lagi sama teman-teman, bisa kumpul-kumpul lagi, bisa berwisata lagi. Amin. Nah guys, di penghujung tahun 2020 ini ada 2 berita yang ingin gua sampaikan kepada kalian. Yang pertama tentunya berita baik, dan yang kedua sayangnya berita yang sangat buruk menurut gua pribadi gitu. So nggak usah berpanjang lebar lagi, mari kita mulai saja dari berita baiknya dulu, oke? Untuk berita baiknya datang dari Blackpink, di mana Rose dan Lisa dikabarkan akan segera merilis lagu solonya. Nih gue akan bacakan dulu beritanya satu-satu berdasarkan portal berita Pancave di Instagram. Berita pertama berjudul, media mengabarkan Rose Blackpink akan mulai syuting MV solo debut Januari mendatang. Nih isi beritanya guys, anggota Blackpink ini akhirnya akan bertemu penggemarnya dengan album solonya. Menurut laporan Osen pada tanggal 30, Rose berencana untuk merekam MV untuk lagu solonya pada pertengahan Januari tahun depan. Saat ini Rose diketahui tengah sibuk menggarap album solonya dengan persiapan konser Blackpink yang akan digelar pada 31 Januari tahun depan. Secara khusus album solo Rose adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar global. Sebelumnya YG Entertainment menarik perhatian dengan mengumumkan proyek solo Blackpink. Karena itu Rose sedang bekerja keras untuk album solonya menjelang akhir konser Blackpink. Sementara YG Entertainment mengatakan kepada Osen bahwa mereka tidak dapat mengkonfirmasi album solo Rose. Publik dibuat penasaran seperti apa penampilan Rose nantinya. Sementara itu Blackpink sedang mempersiapkan konser live streaming The Show atau YG Palm Stage 2020 Blackpink The Show yang akan diadakan pada tanggal 31 Januari tahun depan. Ini adalah konser pertama yang diadakan sejak perilisan album penuh pertamanya The Show yang menarik banyak perhatian dari penggemar global. Nah jadi itulah beritanya guys. Media Osen ini tiba-tiba hari ini merilis berita bahwa Rose Blackpink akan segera syuting MV-nya pada pertengahan Januari tahun 2021 mendatang gitu. Dan akhirnya berita ini dikonfirmasi oleh YG Entertainment. Nih gue akan bacain dulu beritanya lagi berdasarkan portal berita Pancave yang berjudul, YG Entertainment konfirmasi Rose dan Lisa Blackpink kini tengah persiapkan debut solo. Nih gue bacain isi beritanya guys. Agensi buka suara terkait laporan debut solo artisnya ini. Agensi YG Entertainment mengatakan kepada Newson pada 30 Desember, Rose dan Lisa akan mempersiapkan lagu solo mereka. Benar bahwa kami sedang mempersiapkan untuk syuting MV sesuai rencana. Terkait debut solo Jisoo, YG berkomentar Jisoo berencana untuk debut solo namun ia berencana mendahulukan jadwal syuting untuk drama Snowdrop. Kami akan memberitahu kalian jadwal detail nanti. Sebelumnya agensi mengatakan kami berencana untuk merilis lagu solo oleh Rose, Lisa dan Jisoo secara berurutan setelah Blackpink merilis full album mereka. So guys, sudah dikonfirmasi bahwa Rose, Lisa, dan Jisoo akan segera debut solo secara berturut-turut. Ya berturut-turut ya, tidak akan ada yang barengan. Gak mungkin kan teman makan teman. Gak mungkin solonya Rose dan Lisa itu dikeluarkan bersamaan sama YG, karena itu hanya akan membuat mereka bersaing di chart bersamaan gitu. Jadi mendingan satu-satu supaya masing-masing menguasai chart gitu. Dan debut solonya Rose ini udah selesai kayaknya karena diberitakan syutingnya pertengahan Januari. Dan kalau syuting MV-nya lancar di pertengahan Januari ini, maka selambat-lambatnya biasanya bulan Februari sudah keluar tuh debut solonya Rose gitu. Jadi doakan lancar ya guys. Jangan sampai ada halang rintang lagi karena kita nggak tahu lagi zaman pandemi, takutnya ada aja yang ngalangin gitu. Dan debut solo Rose ini katanya akan berupa album, bukan berupa single doang gitu. Makanya persiapannya agak lama karena lagu yang direkam mesti banyak gitu. Dan ini cukup menjawab
pertanyaan dari kemarin-kemarin, kemana aja artis YG, kemana aja Blackpink lebih tepatnya, kok nggak datang ke banyak acara penghargaan. Ternyata ini alasannya gitu. Salah satu alasannya ternyata selain mempersiapkan the show, mereka mempersiapkan debut solo gitu. Kalau bulan Januari MV-nya mau direkam, berarti kan selama sebulan ini bener-bener mix and match semua-muanya, lagu-lagunya harus udah siap nih sebelum debut, sebelum syuting MV kan. Berarti sebulan ini Rose memang sibuk banget mempersiapkan debut solonya, begitupun Lisa gitu. Dan jangan lupa Jisoo juga dikabarkan akan segera debut solo gitu, tapi dia mau menyelesaikan syuting drama Snowdrop-nya ini. Dan gue sangat penasaran sama drama Snowdrop, semoga pecah sih di tahun ini. Salah satu drama yang paling tunggu orang-orang pastilah Snowdrop ini, karena Jisoo main sama Jung Hae In, sutradaranya sutradara Sky Castle gitu, penulisnya juga penulis Sky Castle. Jadi drama ini sangat ditunggu-tunggu dan kemungkinan besar hit sih menurut gua gitu, karena tim yang ada di belakangnya adalah tim dari drama hebat sebelumnya. So, jadi itulah berita baiknya guys untuk para Blink. Ini berita baik nggak ya? Gue juga bingung nih, masalahnya kan bagi Blink berita baik yang sebenarnya baik untuk sekarang adalah datang ke ajang penghargaan kan gitu. Tapi ini bukan berita ajang penghargaan, ini malah beritanya tentang debut solo gitu. Apakah ini akan dibilang YG memanfaatkan Blackpink lagi? Apakah ini bagian dari YG mata duitan malah nyiapin album solo Rose gitu yang jelas-jelas akan menguntungkan mereka, bukannya ngirim Blackpink ke awards supaya fans bisa nonton mereka gratisan? Nggak tau lah, terserah kalian gimana gitu. Yang jelas kalau gue pribadi sebagai seorang Blink juga, gue happy banget denger berita ini. Abis Rose kita akan dikasih Lisa, lalu kita akan dikasih Jisoo gitu. Berarti tahun 2021 mungkin di semester pertama nih, di 6 bulan pertama Blackpink tidak comeback full team, alias comeback solo masing-masing dulu gitu. Baru mungkin di akhir tahun akan ada comeback fullnya Blackpink, mungkin seperti itu gitu. Dan sekali lagi ini berita baik buat gue, semoga ini juga berita baik buat kalian Blink di seluruh dunia, oke? Nah, setelah gue memberitakan berita baik tadi, ada satu berita buruk, berita yang cukup membuat gue sedih di akhir tahun 2021. Apa itu? Langsung aja gue bacain beritanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul Jellyfish Entertainment umumkan Gugudan akan hentikan aktivitas dan bubar akhir tahun 2020. Nih gue bacain dulu isi beritanya guys. Melalui fancave Gugudan, Jellyfish Entertainment menulis sebagai berikut. Halo, ini Jellyfish Entertainment. Kami ingin berterima kasih kepada para penggemar yang mencintai dan mendukung Gugudan terlebih dahulu. Dan kami ingin memberi Anda posisi resmi terkait kegiatan grup. Setelah debutnya, grup yang telah dicintai banyak orang sejak debut itu akan mengakhiri aktivitas grup resmi setelah 31 Desember. Perusahaan kami dan anggota akhirnya setuju untuk mengakhiri aktivitas grup setelah diskusi yang panjang dan mendalam. Meskipun aktivitas grup telah selesai, kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan penuh untuk berbagai aktivitas pribadi seperti akting para anggota. Kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda yang luar biasa dan memberitahu Anda bahwa kami dengan tulus meminta maaf karena kami telah memberikan kabar mendadak kepada para penggemar yang menyelamatkan tim. Akhirnya kami ingin meminta para anggota yang akan memulai awal yang baru untuk menghangatkan cinta dan minat. Nah, jadi itulah beritanya guys. Tiba-tiba di penghujung tahun, di tanggal 30 Desember nih, Jellyfish Entertainment selaku agensinya dari grup Gugudan ini mengumumkan bahwa Gugudan akan resmi bubar pada besok 31 Desember gitu. Dadakan banget dan gua cukup terkejut gitu, karena Gugudan setahu gua adalah grup yang masih baru hitungannya gitu, belum lama gitu. Jadi tiba-tiba mereka dibubarkan agak gimana ya, agak sedih gitu, karena kalau di treat dengan baik, gue yakin mereka punya potensi gede. Mereka punya Mina di sana, mereka punya Sejong gitu, dan anggota-anggota lain juga sangat berbakat gitu. Jadi gue agak sedih. Mana sekarang gue tuh lagi ngikutin drama Uncanny Counter guys, yang tayang di OCN gitu, dan pemerannya adalah Sejong, dan Sejong di situ aktingnya bagus banget dan dia lagi dipuji banget sama masyarakat Korea, dianggap sebagai salah satu idol aktor terbaik sekarang gitu. Dan dramanya juga ratingnya lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, Mas Sejong lagi naik-naiknya, tiba-tiba grupnya bubar, kan sedih gitu ya. Dan gue harus ngomong apa ya, sebagai K-popers gitu, gue selalu sedih kalau ada grup yang harus bubar, karena bubar itu banyak yang kecewa jadinya gitu. Dan fans yang selama ini mendukung kan tiba-tiba bubar, pasti kayak
bingung gitu. Jadi buat fans Gugudan semangat terus, nggak apa-apa bersedih dulu, tapi segeralah move on gitu karena memang ini berita yang cukup menyedihkan gitu. Semoga member Gugudan karirnya akan bagus di solo masing-masing gitu. Siapa tahu ada yang acting juga nanti, atau ada yang di modeling, atau siapa tahu ada yang nge-YouTube juga, atau ada yang di variety show. Semoga seluruh member Gugudan bisa sukses di jalannya masing-masing gitu. Dan sekali lagi untuk para fans Gugudan, semangat ya, semangat, kalian kuat, oke? Itu aja dari gua. Semoga sekali lagi kalian bisa move on cepet gitu, dan please walaupun grupnya sudah bubar, tetap dukung solo project dari mantan member Gugudan masing-masing gitu. Oke? Semangat. Nah guys, jadi itulah yang ingin gua sampaikan di video gua kali ini. Ini adalah video terakhir tahun 2020 bang. Enggak, besok masih ada satu lagi. Video apa bang? Tentunya seperti biasa, seperti tahun lalu, besok gua akan mengupload video top 10 lagu K-pop gua di tahun 2020. Jadi tungguin ya. Untuk Q&A yang lu buat kapan diuploadnya bang? Gua mungkin akan upload di tanggal 1 atau 2 Januari. Tergantung Dispatch upload pasangan apa enggak. Kalau di 1 Januari Dispatch ngupload pasangan, berarti gue di 1 Januari akan memberitakan pasangan yang diungkap sama Dispatch dulu. Oke, 2 Januari baru gue keluarin Q&A-nya. Jadi silahkan tungguin video-video terbaru dari IDC Blink, oke? Nah guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers dulu. Kalau belum kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.